Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin, nomor peserta PPG 2015 038 04293. NIM PPG 225 07080. Sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Maka Pak Khotibin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di ruangan ini untuk melakukan kegiatan, namanya kegiatan bimbingan kelompok. Ya. Di dalam bimbingan konseling ada layanan namanya bimbingan kelompok. Ya. Selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan ini, kita anggap baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masingnya. Mungkin ada yang mau mimpin doa? Habis. Tidak habis? Bisa ya? Ya silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya kalian sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi saya jelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok itu suatu proses bantuan yang dilakukan oleh seorang yang profesional, yaitu guru BK ya kalau di sekolah, pada siswa atau peserta didik yang memerlukan bantuan dalam situasi kelompok. Ya, jadi itu. Jadi ada suatu layanan dalam bimbingan itu namanya bimbingan kelompok. Nah, di sini kalian ini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok itu sendiri ada beberapa asas yang harus dipatuhi nantinya. Nah, ada asas apa aja? Ada yang tahu? Saya mungkin tahu.
Alif juga. Ada asas apa yang kamu ingat yang pernah terdengar? Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan, oke ya. Nah, jadi asas kerahasiaan, benar yang dikatakan temanmu Alif. Jadi ada asas kerahasiaan. Jadi apapun nantinya yang kita sampaikan di sini ya, yang kita sampaikan, yang kita diskusikan, ini wajib dijaga kerahasiaannya. Kecuali memang ada persetujuan nantinya. Oke, tidak masalah. Ikuti dibeberkan ke luar sana ya silakan. Tapi intinya kalau asas kerahasiaan tanpa ada persetujuan berarti harus dirahasiakan. Itu ada lagi asas apa mungkin ada yang tahu? Nah, ada asas kesukarelaan. Nah, kalau mendengar kata sukarela berarti kalian berada di sini mengikuti kegiatan ini atas dasar sukarela, tidak ada paksaan. Nah, saya maksa benda, jadi tidak ada paksaan, sukarela. Ini ada berada pada bimbingan kelompok, asas bimbingan kelompok, asas kesukarelaan. Terus ada lagi namanya asas keterbukaan. Atas keterbukaan berarti kalian nantinya dalam diskusi kelompok ini atau dalam bimbingan kelompok ini harus terbuka. Ya, terbuka, jujur juga ya. Terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi harus terbuka, keterbukaan, asas keterbukaan. Terus ada lagi asas apa lagi? Saya masih ingat yang sudah pernah mengikuti. Ada asas kegiatan. Nah, kegiatan ini kegiatan mulai awal sampai akhir. Di situ ada macam-macam tahapnya ya. Berarti kalian sudah melaksanakan namanya asas kegiatan. Jadi kegiatan mulai awal sampai akhir nantinya dalam bimbingan kelompok ini ya. Terus ada lagi yang terakhir guys ya. Ada asas kenormatifan. Normatif hubungannya sama aturan ya. Kenormatifan. Jadi suatu misal nanti kalian ingin bertanya atau mengutarakan pendapat, mengutarakan ide, gagasan kalian ya, kalian harus angkat tangan ya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi angkat tangan dulu baru bertanya, menjawab, memberikan pendapat ya. Sudah dari situ mungkin ada yang tanyakan atau sudah jelas? Jelas ya? Yakin? Jelas ya? Jadi jumlah anggota dalam bimbingan kelompok ini antara 2 sampai paling tidak itu ada 10 anak atau 10 anggota ya. Ada 10 anggota. Sudah jelas ya? Sudah belum? Sudah. Selanjutnya mungkin kalian sudah kenal nggak sama teman-teman kalian ini? Karena saya lihat beda kelas ya, beda kelas aja. Ada kenal belum? Belum. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ini kalau satu kelas ya. Oke ya, jadi untuk selanjutnya kalian perkenalkan diri kalian. Nanti bisa dimulai dari Aisyah, terus terusnya selanjutnya ya. Nah, untuk perkenalannya sebutkan nama kalian, terus kelas sama hobi ya. Jadi nama, kelas dan hobi bisa ya. Sudah bisa dimulai dari Esa. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Nur Medina Julid dari kelas 7A. Saya membaca. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Jessica Nadia Putri, saya dari kelas
bosan kita permainan dulu. Permainannya namanya Marina Menari. Ya, ini ada yang tahu? Ada yang tahu Marina Menari? Ada yang tahu? Tidak? Aku tahu. Udah tahu ya? Tidak. Permainannya berdiri atau duduk ini? Enak berdiri tak? Ya, permainannya bisa diikuti ya. Permainannya seperti ini. Marina ini ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Ya, seperti itu ya. Nggak bisa dimulai? Bisa. Tidak ada yang mau pimpin. Ada yang mau pimpin? Belum bisa ya? Ya udah, saya yang pimpinnya. Ya udah, dimulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari. Sudah cukup? Tepuk tangannya dong. Baca tadi saya pengen agung ya. Jadi duduknya ya. Ya udah, cuma sudah multi ice breaking ya. Jadi Bapak jelaskan kembali ya. Bapak jelaskan kembali pengertian dari bimbingan kelompok. Ya. Jadi bimbingan kelompok itu suatu proses bantuan layanan ya yang dilakukan oleh konselor atau orang yang profesional kalau di sekolah ya, melalui dinamika kelompok atau berkelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok itu sendiri ada beberapa siswa. Jadi bukan hanya satu kalau kelompok ya, jadi harus lebih dari satu. Jadi antara 2 sampai 8 sudah bisa melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok sendiri itu ada asas-asasnya. Tadi sudah saya sampaikan juga. Yang pertama ada asas kerahasiaan, terus ada juga asas kesukarelawan, ada juga asas kenormatifan, ada juga asas keterbukaan, sama asas kegiatan. Ya, dalam bimbingan kelompok itu sendiri juga ada waktu yang harus kita jalani ya selama proses bimbingan kelompok. Jadi tidak terus, jadi harus kita sepakati waktunya. Kira-kira waktu yang pas untuk bimbingan kelompok kali ini berapa? 30 menit. Oke ya, jadi 30 kurang lebih 30 menitan. Nah, dalam bimbingan kelompok sendiri juga saya sebagai ketua kelompok ya, dan kalian sebagai anggota kelompok. Tidak ya? Dan tanyakan dari situ sekarang. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Siap ya? Sudah ngerti ya? Sudah. Dalam bimbingan kelompok ini topik yang kita bahas yaitu tentang malas belajar. Nah, kenapa Pak Libin mengambil topik tersebut? Karena melihat dari kenyataan di kelas ya, itu banyak sekali siswa yang memang malas belajar. Nyatanya apa? Banyak sekali siswa yang biasanya sering tidur di waktu mata pelajaran ya,
lagi. Nah, bermain, keluar masuk kelas tanpa izin, sering terlambat, sering izin tanpa izin ke toilet ya. Jadi sering izin tanpa sepengetahuan bapak ibu gurunya. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, mungkin itu penyebabnya yaitu malas belajar. Karena ya dah, Pak Tipin ada video ya, ada video. Ini juga ada hubungannya sama malas belajar. Nah, sambil melihat video ya, karena ini juga ada hubungannya sama topik kita hari ini, nanti kalian buat pertanyaan ya terkait apa yang kalian lihat di sini ya. Belajar merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton.
Tapi Kemarin aku belajar sampai selesai. oh, tapi sampai jam berapa? Sampai sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Seru ya? Seru ya? Menginspirasi enggak? Inspirasi. Ya. Yaudah, sekarang kita kembali ke topik. Kaitannya sama malas belajar ya. Jadi kita diskusikan bareng-bareng melalui kegiatan kali ini. Pak Kutipin ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan malas belajar? Oke, Aisyah ya. Pendapat saya malas belajar yaitu kurangnya keinginan seorang untuk belajar karena suatu hal tertentu. Oke, bagus. Ini ada yang lain? Malas belajar menurut saya kurang semangat dan kesadaran dalam belajar. Kurang semangat dan kesadaran dalam belajar. Oke, ada yang lain mungkin? Adanya pengaruh dari HP atau sering bermain HP. Adanya pengaruh dari HP atau sering bermain HP. Jadi malas belajar gitu ya. Mungkin ada pendapat lain? Sudah ya? Sudah. Jadi tadi yang pertama malas belajar itu karena ada pengaruh dari HP atau gadget itu tadi ya. Terus ada lagi tadi kurangnya semangat, tidak ada semangat sekali pada diri sendiri. Tidak ada semangat itu cuma ya dirinya sendiri aja tidak semangat, mana mungkin mau belajar aja kayaknya ya tidak bisa. Terus tadi dari Aisyah apa tadi? Kurangnya keinginan seseorang untuk belajar karena suatu hal tertentu. Keinginan seseorang karena hal tertentu, kurangnya kesadaran pada dirinya untuk belajar itu tidak ada, makanya malas katanya ya. Dan ada pendapat lain berarti ya. Ya, mungkin ada tanggapan, pertanyaan kaitannya dengan topik kita hari ini. Tanya apa ini? Oh, bertanya, silakan. Menurut teman-teman yang berpengaruh terhadap siswa itu sehingga malas belajar. Nah, apa kira-kira? Oke, Marsha, silakan. Kurangnya kesadaran dari diri sendiri kalau belajar itu penting untuk masa depan. Nah, kurangnya kesadaran dari sendiri ya bahwa belajar itu untuk masa depan ya. Jadi kesuksesan itu pasti ada di belakang nantinya atau di masa yang akan datang. Ada yang lain nih? Hafiz. Kurangnya motivasi dari orang tua. Kurangnya motivasi dari orang tua. Nah, kurangnya motivasi. Jadi tidak ada motivasi dari orang tuanya ya. Ya mungkin saja orang tuanya tidak bersama atau tidak tinggal bersama ya. Mungkin saja seperti itu. Akhirnya motivasi dari kedua orang tuanya pun tidak ada, perhatiannya pun tidak ada. Itu sangat berpengaruh sekali. Ada yang lain mungkin pendapat lain atau jawaban yang lain?
tempat belajar yang Menurut saya tempat yang efektif adalah di sekolah yaitu di perpustakaan. oke, bagus Agung. Jadi menurut Agung di sekolah tempatnya di perpus. Perpus memang adalah tempat yang sangat efektif untuk belajar. Karena apa? Di sana banyak buku, banyak wawasan di sana ya, yaitu berupa buku itu tadi. Terus tempatnya juga pasti sepi ya, nggak akan nggak rame. Ada lagi? Hafiz, silakan Hafiz. Hafiz apa Masan? Wah, Hafiz dulu, silakan Hafiz. Di tempat yang ada tempat bermainnya, contoh taman. Aman ya. Oke, jadi di mana tadi, di tempat yang ada tempat bermainnya seperti taman ya. Taman ya, apa santai saja ya. Jadi taman, jadi tempat menurut Hafiz itu tempat yang nyaman. Nah, jadi nyaman di taman sambil melihat tumbuhan atau tanaman tadi ya. Jadi itu ya Hafiz ya. Ada lagi tadi siapa? Marsha. Ayo silakan Marsha. Menurut saya di kamar dan tidak ramai dan biasanya habis subuh. Menurut Marsha itu di kamar yang pasti tidak ramai ya, sepi kalau di kamar ya. Habis subuh. Nah ini saya yakin kalau habis subuh kan apa ya, pikiran kan masih fresh, jernih ya, tidak memasukkan sesuatu yang positif atau negatif yang masih tidak ada, jadi masih fresh, jernih-jernih ya, jadi masih saya yakin sesuatu yang baik juga pasti akan masuknya juga enak ya. Ada yang lain mungkin? Aji? Menurut saya di kafe sekalian nongkrong biar tidak bosan. Nah, di kafe sekalian nongkrong biar tidak bosan. Di kafe sama ngopi ya, Liv ya. Oh sudah ngopi Liv ya. Ya, ngopi, nongkrong. Nah, jadi mungkin memang macam-macam karena sekalian mungkin di kafe itu biasanya kan ada wifi-nya ya. Ya mungkin ada tugas yang perlu diselesaikan menggunakan HP, itu juga sangat efektif sekali. Ada yang lain? Sudah ya? Jadi sudah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan yang ada kaitannya sama topik kita, topik belajar. Nah, oke. Arif, Kalau waktu yang tepat untuk belajar, waktu yang tepat untuk belajar bagaimana teman-teman? Menurut saya setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, waktu yang tepat itu pulang sekolah kata Aisyah. Jadi setelah belajar di sekolah, pulangnya belajar lagi ya. Nggak sempat istirahat gitu ya. Jadi nggak istirahat beneran. Istirahat atau tidak? Menurut kamu? Istirahat ya, setelah istirahat berarti ya. Jadi memang benar ya, kadang kan setelah dapat pembelajaran di sekolah, pulang, istirahat bentar, terus buka-buka buku lagi, kalau ada yang dikerjakan, jangan lupa, ini juga belajar. Saya yakin juga cepat bisanya kalau seperti itu ya. Ada yang jawaban yang lain? Siapa? Agung. Agung mau Marsha ini? Aku mau Marsha? Agung. Menurut saya setelah subuh dan habis maghrib karena waktunya ada. Habis subuh dan Maghrib. habis maghrib kalau waktunya panjang ya. Karena memang habis maghrib ini kan waktunya istirahat ya. Jadi waktunya juga cukup panjang dan kebanyakan orang juga, kebanyakan anak-anak belajar itu memang habis maghrib kebanyakan karena waktu senggangnya seperti itu. Habis subuh juga bagus lah ya. Habis subuh. Kalau rutin saya yakin juga bagus sekali. Habis subuh itu. Karena itu tadi masih fresh, masih jernih otak kalian. Dan tadi terus selanjutnya. Oke, Marsha. Efektif saat weekend. Saat weekend itu berarti hari Libur. hari libur ya.
pas hari Minggu atau Sabtu Minggu biasanya ya waktu efektif. Jadi dibuka-buka kembali hari Minggu itu mau ke Senin ya, jadi dibuka kembali buku mata pelajarannya. Tapi enggak ada yang diselesaikan. Terus mungkin ada lagi selanjutnya, ada apa enggak? Sudah cukup. Cukup ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Habis. Pak Wis. Menurut teman-teman, apa yang membuat siswa malas belajar? Coba. Ya Isa, oke silakan. Dengan adanya HP biasanya lebih fokus bermain HP dan tidak Fokus sama HP. Oke, itu berarti yang membuat siswa itu males ya. Adanya HP atau gadget tadi itu, yang pasti fokusnya bukan belajar, apalagi didampingi oleh HP ya. Kebanyakan kan seperti itu. Waktunya belajar, mengerjakan mungkin di LKS, ada HP bunyi, yang pasti bukan HP. Pasti, iya seperti itu ya. Nah, jadi kalau memang fokus belajar ya sudah, belajar 1 jam ya HP ya dimatikan sementara. Itu memang yang mengakibatkan malas belajar. Ada jawaban lain? Oke, Mas. Biasanya dari teman sebaya yang sering ajak bermain atau yang Nah, ini juga ya. Ini sehingga apa? Yang membuat malas belajar juga ada 2 jawaban masa. Pengaruh dari teman sebaya, biasanya ngajak bermain atau nongkrong. Kebanyakan itu juga. Pokoknya belajar habis maghrib, karena malam minggu mungkin, ayo nongkrong. Nongkrong kemana? Ke kafe tadi ya, ke Taman Pasirian, nongkrong, bermain tadi ya. Ini sangat berpengaruh juga. Akibatnya malas belajar. belajar. Ini ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Jawaban ya. Oke, silakan aku. Dari lingkungan yang tidak mendukung atau lingkungan bising. Dari lingkungan yang tidak mendukung atau lingkungan yang bising. Nah, lingkungan yang ramai itu loh ya. Ramai ada memang ya, itu ada. Jadi satu di lingkungan itu ramai karena rumahnya kedepetan. Ada yang karaokean, mutar musik, dan juga ramainya anak kecil misalnya nangis dan macam-macam juga. Itu juga sangat berpengaruh sekali. Tidak, mungkin ada jawaban lain? Tidak, cukup. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang tanya sama topik. Oke, Masa. Akibat dari malas belajar. Oke, Desa, silakan. Menurut saya prestasi siswa menurun. Prestasi siswa akan menurun. Iya, seperti itu ya. Ya benar. Nah, prestasi siswa menurun akibatnya dari malas belajar. Prestasi siswa menurun. Kalau tidak percaya kalian coba. Mungkin yang di sini yang sudah peringkat pertama misalnya ya, sudah peringkat pertama dicoba 1 semester ini atau nanti di kelas 2 ya, dicoba malas belajar tidak baca sama sekali, tidak baca buku sama sekali, sudah tidak pernah malas sudah ya, dicoba nurun apa enggak ya, itu pasti ya. Jadi pasti menurun prestasinya. Ada jawaban lain? Habis ya? Oke, silakan. Menurut saya membuat orang tua marah, yang memang yang kecewa. Membuat orang tua marah, kecewa. Lalu apa? Malah belajar. Jadi memang orang tua jangan sampai dikecewakan ya. Ada jawaban lain? Sudah? Tidak ada ya? Mungkin ada pertanyaan lagi. Kayak kita diskusikan bareng-bareng dalam kelompok ini. Oke, Agung silakan. Selanjutnya kira-kira solusi atau dari malas belajar itu apa ya?
Solusi agar terhindar dari agar terhindar dari malas malas belajar. belajar. Solusinya apa? Oke, silakan Alif. Dengan cara memberikan motivasi, terutama guru dan orang tua. Dengan cara, nah jadi adanya motivasi ya, motivasi dari orang tua dan guru. Nah itu pasti kalau dari sekolah pasti tetap dimotivasi, apalagi anak-anak yang lagi bermasalah katanya sama malas belajar, itu pasti. Ada jawaban lain selain dari Alif? Oke, Esa. Dengan cara mengikuti bimbel dan berteman dengan orang dengan teman yang berprestasi. Nah bagus itu, mengikuti bimbel bimbingan belajar. Jadi kalian misalnya fokus di bimbel misalnya matematika, kalian itu tidak bisa matematika, kalian bimbel di matematika atau mata pelajaran yang lain ya, ini juga pasti berpengaruh sekali terhadap prestasi kalian nantinya bimbel. Terus satu lagi tadi apa? Berteman sama Dengan teman-teman yang berprestasi. nah teman-teman yang berprestasi, teman-teman yang pinter ya. Ini bagus itu. Jadi pasti ketularan nah pinternya. Nah, itu pasti memang iya. Kalian berteman sama anak-anak pinter pasti ikut pinter. Itu pasti. Ya, ada jawaban lain dengan itu. Bagus jawabannya tadi. Oke, Aisyah, silakan. Menurut saya mengurangi penggunaan HP atau menggunakan dengan seperlunya. Mengurangi penggunaan HP. Jadi digunakan secara seperlunya saja. Jadi seperlunya saja untuk menggunakan HP. Yang lain? Cukup. Ini pertanyaan? Sudah. Sudah ya. Sudah. Makasih atas tanggapan kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian, terus jawaban kalian, pendapat kalian ya, udah bagus semuanya. Jadi diskusi ini berjalan baik ya, jalan sangat baik sekali. Nah, Pak Pemimpin ingin tanya, kira-kira komitmen kalian ya, komitmen kalian dalam setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini itu apa? Pak Hafiz, oke silakan. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik lagi, oke. Menjadi lebih baik lagi itu komitmen kamu ya. Jadi kalau bisa, ya mungkin habis ini malah belajar ya. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada yang lain. Oke, Kaisa. Jadi termotivasi untuk belajar. Termotivasi untuk lebih giat belajar. Oke, bagus ya. Jadi adanya motivasi lebih giat terus. Nah, jadi nggak males, giat rajin. Dah, yang lain. Oke, Aisyah dulu. Agar lebih meningkatkan belajar dan sungguh-sungguh. Lebih meningkatkan belajar dan sungguh-sungguh ya. Memang ini harapannya ya. Yang diharapkan seperti itu. Sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, oke Marsa, lanjutnya. Meningkatkan prestasi ya. Jadi memang harapannya ditingkatkan prestasimu. Kalau memang menurun ya ditingkatkan. Ini ada lagi? Oke, silakan. Lebih giat belajar dan memimpikan masa depan. Lebih giat belajar dan mementingkan masa depan. Ya, jadi seperti itu ya. Di masa depan dipikirkan, fokus ke masa depan. Sudah, mungkin ada lagi. Oke, Agung. Lebih banyak teman-teman berprestasi. Lebih banyak mengenal teman yang berprestasi. Oke, bagus semuanya ya jawabannya ya. Oke, mungkin kita agak bosan ya sepertinya ya. Kita biar semangat lagi, kita ice breaking, namanya tepuk semangat. Ya, tepuk semangat ya. Jadi ada ice breaking namanya tepuk semangat. Tepuk semangat.
Ada yang tahu? Mungkin ada yang mau mimpin. Tahu siapa ya? Jasa tahu. Saya mungkin Jasa. Mana Jasa? Tepuk semangat. Itu contohnya ya. Ulangi lagi sekarang. Tepuk semangat. Kompak ya tadi ya. Nggak kompak tadi. Biar kompak. Nah, ya ayo, ayo, ayo. Ayo. Tepuk semangat. Ya, itu ya. Biar semangat lagi. Biar saya isi akan dia. Ya, semangat lagi. Tepuk semangat. Ayo coba satu kali lagi. Nah, kompak. Ya, kompak. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, sudah tidak terasa ya topik yang kita bahas tadi mulai awal sampai akhir sudah kita bahas bersama, kita diskusikan bersama ya. Namun Takut Ipin punya pertanyaan lagi ya, satu kali lagi ya. Kira-kira pesan dan kesan kalian mengikuti kegiatan dengan kelompok kali ini itu apa? Pesan dan kesan kalian. Siapa ini? Marsa atau Hafiz? Oh, Marsa. Marsa. Silakan Marsa. Pesan dan kesan yang kamu dapat dalam mengikuti kegiatan ini. Menjadi lebih baik lagi dan tidak malas belajar. Oke, bagus. Mungkin Hafiz Lebih berani mengungkapkan pendapat. lebih berani mengungkapkan pendapat. Ya, bagus. Terus pesan-pesannya mungkin coba. Oke, Jaisa, silakan. Jadi lebih tahu alasan-alasan siswa malas belajar. Oke, jadi lebih tahu siswa yang malas belajar, alasannya siswa itu malas belajar ya. Ini yang lain. Pesan dan pesannya. Oh, sudah cukup ya. Ya, terima kasih ya kalian sudah mengungkapkan pesan dan kesan kalian. Semoga saja komitmen yang sudah kalian sampaikan tadi ya, pesan dan kesannya juga kalian ungkapkan. Semoga harapan yang kalian inginkan bisa terlaksana ya. Dan semoga yang pasti giat belajar, semangat belajar ya. Setelah kalian mengikuti kegiatan ini atau kegiatan dengan kelompok ini, mungkin kalian ingin mengikuti kegiatan seperti ini lagi enggak? Mau ya. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti kegiatan seperti ini, ya mungkin kalau tidak di sini atau mungkin kalian nanti sudah SMA ya. Kalau mengikuti kegiatan seperti ini, ya usahakan dengan orang yang profesional atau dengan guru BK. Ya, bisa ya? Siap ya? Ya. Mungkin sudah kita akhiri ya. Sudah tidak terasa waktunya juga sudah tadi berapa menit? Nah, ini kurang lebih 30 menit sudah tidak terasa. Pertemuan ini kegiatan ini sudah kita lakukan sampai akhir. Mungkin saya akhiri dengan doa sudah. Sudah. Berdoa mulai. Berdoa.
bimbingan kelompok ini yang sudah meluangkan waktunya. Akhir kata dari saya katakan